Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari seorang sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau memegang tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh
engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu apapun. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh beliau dari sesuatu apapun, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, artinya belum wahai Umar, engkau belum mencintaiku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni di tangan Allah Subhanahu wa taala, hingga aku ini lebih engkau cintai daripada yang lain, termasuk dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada beliau, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Sesungguhnya sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang wahai Umar. Artinya sekarang wahai Umar, engkau telah menaikkan kewajibanmu untuk mencintaiku lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana contoh dari seorang sahabat yang mulia, contoh dari Amirul Mukminin dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai Nabi lebih daripada mencintai diri sendiri. Ini juga merupakan amalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, yakni tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Di antara penyempurna keimanan adalah hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintai olehnya, min walidihi, dari bapaknya atau dari orang tuanya, wa waladihi, juga dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan juga dari seluruh manusia. Nabi lebih dicintai olehnya ketimbang yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilillah wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kalau seorang istri, suami-suami kalian, dan keluarga-keluarga kalian, atau harta yang kalian kumpulkan, atau perdagangan yang kalian ditakutkan dengannya rugi, ditakutkan kerugiannya, dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian ridha tinggal di dalamnya, artinya kalian betah untuk tinggal di dalamnya, tidak mau untuk ditinggalkan. Ahabba ilaikum, itu lebih engkau cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti ia mencintai Allah Subhanahu wa taala.
itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadun fi sabilih, dan juga lebih ia cintai daripada jihad fi sabilih, yaitu jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggu, hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga datang dari urusannya, yakni hingga datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, hingga datang bala, hingga datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ia lebih memilih dunia ketimbang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, berdasarkan dengan dalil-dalil tadi dari Al-Quran dan hadis, menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dunia yang ia miliki, lebih dari bapaknya, lebih daripada saudaranya, lebih daripada ibunya, lebih daripada kakaknya, lebih daripada adiknya, lebih dari siapapun, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, banyak kaum muslimin yang terjadi kesalahan di dalam mencintai beliau. Ia mengucapkan ia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hakikatnya ia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi. Karena makna mahabbah, makna cinta adalah hiya al-muwafaqatu fi jami'i ahwali, wal mahabbatu yakunu bi umurin. Yani mahabbah itu menyepakati beliau, bersama dengan beliau dalam segala keadaan, termasuk dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan malah menyelisihi beliau atau malah membuat perkara-perkara baru yang Nabi sama sekali tidak mencontohkannya. Sudah begitu ia mengatakan dirinya mencintai Nabi. Hasya wa kalla, sungguh sangat jauh rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama meletakkan al-mahabbatu yakunu bi umurin. Mahabbah itu keadaannya, atau ia dikatakan seorang yang telah mahabbah kepada Nabi, mencintai Nabi, ia harus terpenuhi beberapa perkara. Yang pertama, al-ittiba', yakni mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa? Apakah hanya sekedar mengikuti datang ke kuburnya? Tidak. Ataukah mengikuti hanya sekedar bersolawat? Tidak. Mengikuti beliau dalam segala perkara, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti akidah Rasulullah, mengikuti ibadah Rasulullah, mengikuti bagaimana Rasulullah bermuamalah, mengikuti zikirnya Rasulullah, dan segala urusan beribadah kepada Allah ia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malah mengikuti selain daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bila mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia mengikuti jalannya selain daripada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyakiti Rasul. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir yang mentafsirkan yang dimaksud dengan menyakiti Rasul, yakni man salaka tariqan ghaira tariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan di jalan selain daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi, bahkan mendakwakan sunnah Nabi, dianggap orang-orang yang menyelisih Nabi oleh mereka. Mereka diajak untuk mengikuti sunnah Nabi, malah dijauhi. Tapi mereka dengan lisan mengatakan, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzab, palsu, dusta cintanya itu. Ini pun juga
cinta mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini sudah ada ujiannya dalam Al-Qur'an. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Orang-orang yang mengaku cinta itu diuji oleh ayat ini. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yakni ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harga mati, bukti cinta mereka. Bila mereka mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Ini yang pertama, orang yang mengaku cinta wajib dia ittiba kepada Nabi. Wajib dia mengikuti contoh Nabi dalam ibadah dan tidak membuat perkara-perkara baru, apa yang kita kenal dengan bid'ah. Apa yang kita kenal dengan bid'ah dari segala macam ibadah, dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari hajinya, dari zikirnya, dari salawatnya, tidak membuat bid'ah. Dia mengikuti bagaimana yang diajarkan, semuanya itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru itu bukti dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkara yang kedua, seseorang itu dikatakan mencintai Nabi, yaitu ad-difa'u anhu, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perhatikan ya jamaah, tentang pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan serampangan. Kita melihat bagaimana para ulama ahlus sunnah yang membimbing untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela dan dihina, mereka melakukan pembelaan dengan atifah, dengan perasaan mereka sendiri dan juga dengan akal mereka sendiri, tanpa mengikuti tuntunan atau anjuran atau tausiah dari para ulama. Sehingga apa yang terjadi bukan malah melawan dari orang-orang yang bukan malah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melawan orang-orang menghinanya, malah terjadi penyelisihan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarangan. Tetap ketika kita membela Nabi, berada di bawah bimbingan beliau melalui fatwa-fatwa ulama, melihat dari maslahat dan mafsadat, melihat juga dari sisi-sisi lain dari syariat. Bukan sembarangan dan serampangan hanya modal semangat tanpa ilmu. Ini difa'u anhu. Difa' yang dimaksud membela Nabi dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, bukan dengan kejahilan, sehingga terjadi penyimpangan yang lain. Kemudian yang ketiga, tanda orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqdimu min ghairihi, mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mendahului Nabi ketika terjadi dua pilihan. Dia berhadapan dengan dua pilihan. Pilihan yang satu adalah pilihan untuk yang menguntungkan dirinya dari dunia. Seperti tadi, dia lebih memilih bapaknya ataukah Nabi, dia lebih memilih ibunya ataukah Nabi, dia lebih memilih anaknya ataukah Nabi, dia lebih memilih hartanya ataukah Nabi, dia lebih memilih perdagangannya ataukah Nabi, dia memilih rumahnya ataukah Nabi. Dia lebih mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan takdim, lebih memilih Allah dan Rasulnya ketimbang dunia yang akan ia dapat. Dan ini banyak yang terjadi keberatan tentang masalah ini. Apalagi mereka banyak alasan. Ketika dihadapkan dengan dua masalah, yang satunya akan merugikan dirinya, bahkan mungkin menghancurkan hartanya, dia lebih memilih menghancurkan hartanya atau lebih memilih menghancurkan hartanya. Ya, lebih memilih hartanya untuk dijaga ketimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia ridha dengan apa-apa yang berselisih dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga, yakni ittiba, kemudian difa' dan taqdim. Tanda orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu ma naha anhu wa hadar. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian juga kelahiran dan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Merupakan tanda-tanda kiamat. Kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan kepada kita. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda-tanda. Berselisih pendapat para ulama apakah tanda-tanda besar atau tanda-tanda kecil tentang akan datangnya kiamat. Dasarkan dengan hadis yang sahih dari Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau datang ke Tabuk. Beliau berkata kepada sahabatnya ini, hitung 6 perkara yang akan datang. Setelah ini 6 perkara yang akan datang, dan ini adalah merupakan baina yaday sa'ah, sebelum datangnya kiamat. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah mauti, kematianku. Kematianku, kemudian datangnya wabah. Setelah datangnya wabah, terbukanya atau terjadinya pelanggaran perjanjian antara orang-orang kulit kuning, dalam hal ini adalah kaum Romawi, menyerang kaum muslimin. Kemudian terjadi fitnah di mana-mana sampai ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Ini semuanya tanda-tanda kiamat. Yang saya ingin katakan, kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan tanda kiamat, termasuk kelahirannya. Kelahiran Nabi adalah tanda-tanda kiamat, bukan menunjukkan satu perkara yang membuat kita euforia, mengadakan perayaan ini, tidak. Ini peringatan buat kita agar tetap atau agar terus kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita mempersiapkan diri, karena kiamat telah dekat. Kiamat telah dekat. Kiamat telah dekat. Madza a'datum laha? Apa yang telah kita persiapkan? Minimal ya jemaah, minimal kiamat kecil. Karena manusia yang hidup pada zaman Nabi dan juga setelahnya hanya paling banyak umurnya 60 sampai 70 tahun. Ini kiamat yang terjadi pada diri manusia sendiri, sedikit. Yakni dekat. Madza a'datum laha? Apa yang telah dipersiapkan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas jalannya, di atas agamanya, dan diberikan hidayah, yakni hidayah itu taufik, agar kita mau menerima kebenaran dan tetap berada di atas kebenaran. Diberikan hidayah yang benar hingga kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.